Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak ibu sekalian. Ya, hari ini ibu ingin membacakan dongeng tentang itik buruk rupa. Nih, gambar itiknya. Di suatu pagi yang cerah, di peternakan kecil, hiduplah keluarga itik yang lucu. Ibu itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak-anak itik. Tepatnya ada 7 telur yang akan menetas. Suatu pagi yang cerah, telur-telur itik mulai menetas. Anak itik mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi ibu itik. Namun, telur terakhir belum menetas. Ibu itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Ibu itik terus mengerami dan akhirnya telur yang ketujuh menetas. Tetapi telur itik yang ketujuh itu berbeda dari yang lainnya. Dia berbeda dari saudara-saudaranya. Nih, berbeda dari saudara-saudaranya. Itik tersebut kebingungan dan melihat sekelilingnya. Tetapi saudara dan ibunya juga lebih bingung. Karena itik ini kelihatan unik dan badannya lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain. Bulunya pun berbeda. Itik yang lain berwarna kuning dan itik unik ini mempunyai bulu berwarna abu-abu dan putih. Semua saudara-saudaranya mulai menertawakannya. Saudara-saudaranya mengatakan buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak itik itu tumbuh besar, tetapi tetap saja anak itik buruk rupa itu berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Oke, baiklah. Semua saudara-saudaranya mengatakan ia itik buruk rupa. Dan hewan-hewan ternak lainnya mengatakan ia itik buruk rupa. Itik buruk rupa itu tumbuh dengan besar menjadi itik yang pemurung. Dia sedih sekali. Saudara-saudaranya tidak ada yang ingin bermain dengannya. Sebaliknya, ibu itik itu mulai memperlakukan dengan baik untuk melindungi anaknya. Anakku yang malang, mengapa kau berbeda dari saudara-saudaramu yang lainnya? Sepanjang malam, itik buruk rupa itu menangis tanpa suara. Kenapa aku menjadi itik buruk rupa ya? Kenapa aku berbeda dengan saudara-saudaraku yang lainnya? Semua sepertinya tidak ada yang menginginkanku. Pikirnya seperti itu. Keesokan harinya, seorang pemburu datang memburu wilayah mereka. Dan pemburu tersebut memburu hewan yang ada di sekitar tersebut. Memburu hewan yang ada di lihat mereka. Ternyata
Ibu Itik sedang mencari makan untuk anak-anaknya, dan akhirnya Ibu Itik tertangkap oleh pemburu tersebut. Itik buruk rupa tersebut tidak tahu akan kejadian hal tersebut. Akhirnya Itik buruk rupa menunggu kepulangan ibunya. Keesokan harinya, Itik buruk rupa mencari ibunya ke teman-temannya yang lain. Tetapi teman-teman yang lain tidak meresponnya, malah mengusirnya. Itik buruk rupa menjadi lebih sedih. Akhirnya Itik buruk rupa memutuskan untuk keluar dari peternakan tersebut. Dan setelah keluar dari peternakan tersebut, Itik buruk rupa bertanya kepada hewan lain yang di sekitar danau, dan tanggapan mereka pun sama. Mereka malah mengusir Itik buruk rupa. Akhirnya ia menyendiri di sebuah danau. Tetapi walaupun ia hidup sendiri di sebuah danau tersebut, ia bahagia. Suatu pagi, ia melihat ada sekelompok burung berleher panjang yang bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali, katanya. Suatu hari dia ditemukan oleh seorang petani dan dirawat oleh petani sampai besar. Setelah besar, ia dikembalikan ke tempat semula. Seperti biasanya, ia hidup sendiri kembali. Dan kali ini ia melihat bayangannya sendiri di sebuah danau. Dia heran mengapa ada bayangan yang mengikuti dia. Tetapi hewan ini sungguh merasa cantik. Dan akhirnya dia mulai menyadari bahwasannya itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia berpikir bahwa hewan yang luar biasa itu dan cantik itu adalah dirinya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang kembali. Tetapi di perjalanan ia menemukan kawanan angsa. Dan akhirnya kawanan angsa itu mengajaknya untuk ikut mereka. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa-angsa yang lain. Ya, sebenarnya telur itu adalah telur angsa. Itik buruk rupa itu adalah seekor angsa yang telurnya tercampur dengan telur itik dan dierami oleh seekor itik. Sekarang itik buruk rupa itu atau angsa tersebut menjadi bahagia bertemu oleh saudara-saudaranya dan keluarganya kembali. Oke, sampai di sini dulu cerita dongeng ibu. Terima kasih.